Kami semua merasa kebingungan dan merasa aneh dengan sikap Daru. Daru yang tiba-tiba berubah seperti seekor kucing. Kami terus menemani dan menenangkan Sania. Sania yang tampak terguncang dengan masalah yang dia hadapi. Mas Daru? Mas Daru? Mas, kamu jangan buat aku cemas dong, Mas. Mas Daru, kamu di mana sih, Mas? Suara apa itu? Mas Daru? Mas Daru. Kok pintu kulkasnya kebuka sih? Mas, kamu kok makan ikannya kayak kucing liar sih, Mas? Mas Daru. Mas Daru. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas Daru. Hei, ngapain kamu? Maling, 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 tolong, maling, maling. Bu, mana malingnya? Kesana, Pak. Ya udah, ayo kita kejar. Ayo. Roy, Melani, Roy, Mbak Sania, ada apa? Mbak, saya mau ketemu sama Roy, Mbak. Aduh, tapi ini udah malam ya, besok di sekolah. Aduh, gimana dong, Mbak? Ada apa sih, Tante? Itu Roy, Om Daru. Om Daru kerasukan roh kucing lagi, Roy. Hah? Maling. Bapak, tunggu dulu. Ingat, kita nggak boleh main hakim sendiri. Itu malingnya. Kita kejar. Aduh. Roy, semoga nggak terjadi apa-apa ya sama Mas Daru. Kamu tenang aja ya, kan Hasan juga ikut tuh sama warga. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Iya, tapi aku khawatir, Mbak. Roy, apa kamu bisa lihat pakai mata batin kamu gimana keadaan suami Tante? Hah? Roy, kamu kenapa, Roy? Gawat, kita harus tolongin Om Daru. Loh, Roy? Roy? Aduh. Itu orang ngapain, Pak? Kayak kucing, Pak. Maling. Ada maling, Bu. Iya, daging saya dicuri. Jangan-jangan yang kamu lihat itu maling yang kita kejar tadi itu. Iya, benar. Yuk, kita kejar. Ayo. Mas Daru. Hah? Om Daru? Ya ampun. Om! Mas, Mbak Sani, hati-hati, itu masih kesurupan kayaknya. Iya, Mbak. Mas Daru, Mas, astagfirullahaladzim, Mas, istighfar, Mas. Mas Daru, sadar, Mas. Itu dia malingnya tuh. Tuh dia malingnya. Tunggu dulu, dia bukan maling, dia Mas Daru, dia suami saya. Daru itu bukan maling. Dia awang gitu karena kesurupan. Tapi kok kayak kucing karung gini ya? Pak Boeng, kan barusan saya kasih tahu, Daru itu kesurupan, dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Atau kalau nggak gini deh, boleh coba ditanya ke ibu yang baju biru ini, Bu, ada nggak harta benda ibu yang hilang? Iya, harta saya nggak ada yang hilang, cuma daging doang yang dibawa kabur. Apa saya bilang? Bapak, ibu-ibu, tenang dulu. Tante, tolong tenangin Om Daru dulu dong. Iya, Roy. Mas, kamu tenang ya, kita cuma mau niat bantu kamu. Kamu istighfar, Mas. Roy, gimana ini, Roy? Om Daru belum mau sadar juga.
Gimana ini, Ma? Roy akan coba tenangin Om Daru. Keluar kamu dari tubuh Om Daru! Keluar! Mas! Keluar! Awas kau anak kecil. Mas! Mas! Mas Daru! Mas! Anginnya kenceng banget. Perasaan tadi jendelanya udah ditutup kan? Siapa yang buka ya? Hah? Siapa kamu? Roy, ikut aku Roy. Gak mau. Lebih baik kamu pergi. Perasaan dari kemarin kamu belum kasih tahu Roy mau kamu. Roy gak akan ikut kamu. Ayo Roy, ayo ikut aku Roy. Kenapa hantu itu dari kemarin ngajak Roy terus ya buat ngikutin dia? Saya jadi kasihan sama Roy karena dia jadi bingung. Bingung dengan munculnya hantu berkerudung hitam. Roy masih belum tahu apa hantu berkerudung hitam. Itu ada hubungannya dengan hantu juaria yang berkuku panjang. Saya juga papanya menyadarin bahwa Roy manusia biasa yang banyak kekurangannya. Dan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kami serahkan semuanya agar masalah Roy cepat selesai. Ini panas banget, Bang. Aku bingung gimana. Sabar ya, Pak ya. Mama cari pertolongan dulu. Tolong cepat. Tolong! Mbak Sania, ada apa? Ya ampun, Mbak. Tolong saya, Mbak. Suami saya, Mbak. Tambah parah dia, Mbak. Kita lihat. Ya ampun, Mas Daru kok tangannya sampai hitam gitu sih? Itu bekas cakar kucing, Mbak. Ini kayaknya parah banget deh, kita harus bawa ke dokter. Iya, Mbak. Boleh. Mas, ayo kita ke dokter sekarang ya. Mbak, Mas Daru belum sanggup berjalan. Iya udah kalau gitu, tunggu di sini aja, saya panggilin dokter. Saya punya dokter langganan di sini. Iya, Mbak. Teleponnya di sebelah sana, Mbak. Oke. Mas, sabar ya. Ma, Roy pulang. Sepi banget hari ini. Tumben sepi banget. Kamu kemana sih? Kek. Kamu kemana, Kek? Enggak tahu. Kek, kenapa bunyi lonceng? Emang ada apa sih? Kek, ada apa sih? Udah, Roy mau cari mama dulu. Ayo Ray, ikut saya Ray. Oke, kali ini aja aku akan ikutin kamu. Soalnya aku pengen tahu mau kamu apa. Kenapa hantu kerudung itu mengajak ke rumahnya Tante Sania? Hah? Jangan-jangan hantu kerudung itu ada hubungannya sama hantu kuku panjang itu. Suami ibu terkena luka cakaran yang berakibat infeksi dari tangannya, Bu. Makanya demamnya seperti itu, Bu. Tapi suami saya nggak akan kenapa-napa kan, dokter? Suami ibu tidak apa-apa kok, Bu. Saya sudah kasih obat nyeri dan anti infeksi, Bu. Segera dihabiskan saja, Ibu. Baik, dokter. Terima kasih ya, dok. Ya sudah, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu, Ibu. Ya, dok, silakan. Mari, Bu. Roy? Kok
Mama bisa di sini sih? Iya, tadi Mama pas lagi lewat terus lihat Tante Sania lagi panik teriak-teriak soalnya Om Daru sakit. Terus Om Daru keadaannya gimana, Ma? Kamu mau lihat keadaan Om Daru, Roy? Ya Tante. Yaudah kita masuk aja yuk. Ada apa, Roy? Dia di sampingnya Om Daru. Terus saya harus gimana, Roy? Tante sama Mama bantu doa aja. Roy akan mengatasinya. Roy, kenapa kamu sayang? Jangan sakitin Om Daru. Roy, hantu itu mau apa, Roy? Kayaknya dia gak suka kalau Roy nolongin Om Daru. Dia yang buat Om Daru kayak gitu tuh. Roy, tolong usir dia, Roy. Tante. Kami semua jadi bingung apa yang udah terjadi pada Daru. Bahkan Roy yang selama ini sering mendapat penglihatan seperti mendapat jalan buntu untuk menyelesaikan masalah itu. Pokoknya rasa cerita lebih lanjut tentang Om Daru. Jangan ikut campur kamu anak kecil. Kenapa Roy gak bisa tahu keberadaan dia sih? Kamu tidak akan bisa menyelidikiku anak kecil. Kayak ada cambuk tebal dan itu gak bisa ditebus. Gelap banget sih. Baru kali ini Ring ngerasain kayak gini. Biasanya enggak tuh. Roy di mana sih? Kamu kenapa, sayang? Mah, tadi Roy penglihatan. Roy mau cari tahu tentang hantu berkuku panjang itu. Terus? Tapi yang Roy lihat tuh gelap semua. Kayaknya hantu itu gak mau kasih tahu Roy semasa hidupnya deh. Sepertinya kamu itu kurang konsentrasi. Tenang, sayang. Tenang. Pasrahkan semuanya pada yang di atas. Ya? Banyak-banyaklah berdoa. Ya kan, Ma? Kamu pasti bisa. Siapa kamu? Aku adalah Mak Jambak, Roy. Kenapa kamu selalu datang dalam mimpiku? Aku mau menolongmu, Roy. Nolong? Ambil tembakau dan rendam dengan air sirih. Lalu kamu oleskan tembakau itu pada yang bukan. Baik, Nek. Tante, tolong siapkan air daun sirih dan tembakau. Untuk apa, Roy? Itu cara satu-satunya untuk ngobatin Om Daru. Dan harus Tante sendiri yang ngobatinya. Ya sudah, Tante siapin dulu ya. Terus gimana, Roy? Sekarang Tante basahi tangannya Om Daru dengan tembakau dan tempelkan daun sirih. Pelan-pelan. Tahan ya, Mas. Gimana, Mas? Aku mulai terasa sejuk dan badan aku udah mulai gak panas dan tangan aku udah mulai gak sakit. Sebenarnya Tante pernah melihat
salah seorang keluarga tante melakukan pengobatan seperti ini. Oh ya? Siapa? Ibu saya yang melakukannya. Roy, bagaimana kamu bisa tahu cara mengobati suami saya? Roy tahu dari seseorang, ada yang bantuin Roy. Siapa Roy? Kalau gak salah namanya itu Emak Jambak. Emak Jambak? Iya, Emak Jambak. Tante kenal? Emak Jambak itu ibu tante. Tapi dia sudah lama meninggal, Roy. Kalau gitu sebaiknya Om sama Tante balik ke Jambi deh. Untuk apa, Roy? Sebaiknya Om sama Tante minta maaf sama membuahkan belacu dan perlengkapan nyeri lengkap senampan. Untuk siapa, Roy? Untuk seorang gadis di suku anak dalam. Apa itu permintaan? Itu permintaan Emak Jambak, Ibu Tante. Kami akan melakukan itu. Mia, Mas Daru. Kalian kapan pulang dari Jambi? Alhamdulillah udah 2 minggu, Mbak. Setelah menyelesaikan banyak urusan yang masih mengganjal di sana. Dan kami mengikuti semua apa kata Roy. Dan kami diterima baik di sana. Dan ternyata mereka sepakat akan lahan itu. Dan ternyata semuanya sekarang sudah beres. Kami ikut senang mendengarnya. Iya kan, Ma? Iya. Sebenarnya saya datang ke sini mau ucapin terima kasih sekali sama kalian. Terutama sama kamu, Roy. Makasih ya udah bantuin Tante. Iya, Tante. Asik banget ya. Papa. Roy cuma manusia biasa kok. Dan sebagai jembatan. Dan itu juga atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, sayang. Terima kasih pokoknya ya. Oh iya, Tante. Om, jangan lupa untuk bersiarah ke makamnya Mami Tante. Tante udah laksanain sama Om. Ya ampun, ngobrol jadi depan. Yuk masuk yuk. Kebetulan aku habis bikin kue. Enak banget, harus cobain ya. Biasanya gak enak mah. Tumben enak. Kamu gak boleh makan kue ya. Ternyata masalah yang dihadapin Roy berkaitan dengan masa lalu Ibu Sania. Kasihan Roy. Dia harus dipusingkan dengan masalah yang rumit itu. Tapi untungnya semua diselesaikan dengan baik. Sania dan Daru juga tidak mendapatkan lagi gangguan dari makhluk itu. Semoga Tuhan selalu melindungi Roy dalam membantu orang. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berdoa agar semua masalah cepat selesai. Amin.